Halo peserta KSPLS SMA Negeri 2 Tabanan. Salam kenal untuk yang kelas 10. Saya Bu Rani, pembina KSPLS dari SMA 2 Tabanan. Nah, jadi pada video kali ini saya ingin memberikan kalian challenge. Sekalian ini sebagai penilaian ekstrakurikuler. Jadi untuk KSPLS saya akan lakukan penilaiannya di bulan April ini. Ya. Nah, jadi untuk challenge kali ini itu judulnya adalah 30 Days Challenge. Jadi saya ingin men-challenge kalian semua selama 30 hari melakukan proses pemilahan sampah di rumahnya masing-masing. Ya. Nah, terus nanti saya ingin kalian memvideokan sebanyak 3 kali ya proses pemilahan sampahnya, di awal bulan 1 video, pertengahan bulan 1 video, dan di akhir bulan 1 video. Nah, jadi di video itu nanti silahkan kalian perlihatkan perkembangan pemilahan sampah yang kalian lakukan di rumah masing-masing. Nah, saya memberikan challenge, tentunya saya sudah melakukan terlebih dahulu, jadi challenge-nya bukan challenge omong kosong gitu ya. Jadi saya sudah melakukan terlebih dahulu proses pemilahan sampah di rumah saya sendiri. Nah, di sini saya ingin tunjukkan pemilahan sampah yang saya lakukan. Jadi kalian bisa lihat di depan saya ini ada beberapa kampil dan ada kresek yang di dalamnya itu isinya sampah. Nah, jadi saya di sini melakukan pemilahan itu untuk sampahnya itu jadi 3 jenis. Nah, yang pertama itu adalah, ini sebenarnya nanti masih bisa saya pilih lagi pas mau saya jual. Ya, jadi sampah-sampah yang saya di rumah itu saya pilah, saya kumpulkan, saya pilah, terus saya jual untuk sampah-sampah yang anorganik ya. Nah, di sini misalkan ada ini botol-botol minuman. Ini nanti untuk yang kaleng ini nanti saya bedakan lagi wadahnya tersendiri ya. Jadi ini botol-botol minuman banyak, gelas-gelas plastik, ember-ember bekas seperti itu. Jadi bisa kalian lihat ya. Nah, terus ini kresek-kresek ini juga bisa dijual. Jadi kalau di kampung saya ini, di desa saya, tempat tinggal saya itu kebetulan ada yang membeli, termasuk kresek-kresek begini pun ada yang beli. Jadi ini terus, nah ini juga masih belum. Nah, ini berat nih. Ini kayak, oh ini besi nih, ini logam-logam tuh. Oh, ini setrika bekas, terus ini bisa masuk sini. Nah, yang ini tuh karton-karton sampai kemasan-kemasan susu. Ini pembungkus kertas ya, ini. Oke, jadi biar kalian yakin itu benar tangan saya tadi ya. Ini nih yang tadi saya tunjukkan sampah-sampah saya. Ini. Nah, ini dia tadi. Ini kreseknya. Ini kurang lebih itu hasil saya mengumpulkan selama 2 minggu. Karena kalau di desa saya itu 2 minggu sekali itu petugas sampahnya itu datang, jadi kita jual di sana. Oh ya, selain kresek, jadi saya juga mengolah sampah organik, dan bahkan itu saya jual minyak jelantah, itu pun bisa dijual. Ini yang ini jerigen isinya minyak bekas, minyak goreng bekas, minyak jelantah. Ini juga bisa dijual loh. Jadi ini juga ada yang beli. Oke. Nah, terus ini saya untuk sampah organiknya, sampah dapurnya tuh agak mengerikan ya, tapi itu real. Ini bisa. Nah, untuk mumpung saya juga di rumah itu ada masih pekarangan di belakang, jadi untuk sampah organiknya nggak semua saya olah di sini. Di belakang itu masih saya kayak dumping gitu ya, di halaman belakang. Itu bisa dengan teknik dikubur bisa, atau ditumpuk aja bisa, karena yang namanya sampah organik itu kan sifatnya mudah hancur gitu ya. Jadi kita biarin aja, nanti dia bakal hancur. Nah, jadi itu proses pemilahan sampah yang sudah saya lakukan. Nah, saya ingin kalian kita memulai di bulan April ini, jadi selama 30 hari kalian konsisten setiap hari melakukan pemilahan sampah seperti itu. Terus nanti kalian videokan sebanyak 3 kali
ya. Jadi dari sana nanti saya akan memberikan penilaian untuk ekstra KSPLS. Jadi untuk mendapatkan nilai KSPLS di raport itu caranya kalian harus lulus challenge di bulan April ini ya. Nah, jadi paling tidak kita bisa mengurangi ya tumpukan sampah di TPS ataukah di TPA. Sekaligus sebenarnya sampah-sampah itu bisa kita sulap menjadi rupiah. Oke. Nah, saya ingin tunjukkan apa yang sudah saya peroleh dari mengolah sampah di tahun 2021 ini. Masih sedikit sih, karena kan baru dimulai dari khusus untuk bulan dari Januari ini sampai Maret terakhir gitu ya. Kalian bisa lihat nanti. Nah, kalau saya di jasa saya punya ini buku tabungan bank sampah ya. Nah, ini hasil selama baru dari Januari ini. Kalau yang tahun lalu udah nggak ada bukunya ya. Ini yang khusus yang dari awal tahun 2021. Oke, itu bisa dilihat ya, tuh itu awal tahun sampai Maret ya. Meskipun segitu tapi lumayan lah, kita bisa berkontribusi meskipun sedikit bagi lingkungan kita. Jadi kita tidak ikut menambah polusi sampah bagi lingkungan ya. Nah, jadi ini kalau di kampus saya ada listnya ya, apa saja yang bisa dijual ya. Ini bahkan yang terakhir saya tunjukkan tadi, minyak goreng bekas tuh, botol kaca, logam, semua yang anorganik, kertas, bahkan sampai kertas, ini plastik. Jadi semuanya itu bisa kita jual untuk menghasilkan rupiah. Saya tunggu semangat kalian di bulan April ini. Sampai jumpa.